Tanda-tanda Jude Bellingham bakal jadi kapten Real Madrid. Jude Bellingham menegaskan kesiapannya untuk menjadi sosok pemimpin di Real Madrid setelah mencetak gol penentu kemenangan di menit-menit akhir pertandingan melawan Valencia. Setelah gagal mengeksekusi penalti di babak kedua dan bola menghantam tiang gawang, Bellingham mengaku harus berjuang melawan rasa kecewa yang mengganggu pikirannya. Namun, keyakinannya untuk mencetak gol tetap membara. Saat ini, Real Madrid memimpin klasemen dengan selisih 2 poin dari Atletico Madrid, yang masih menyimpan 1 pertandingan lebih banyak. Ketika mengenakan lambang ini, Anda tidak boleh menyerah. Setelah gagal penalti, rekan-rekan saya bisa saja menyalahkan saya, tapi mereka justru memberikan dukungan dan penghiburan, kata Bellingham. Kami menunjukkan karakter Real Madrid dengan 10 pemain. Kami berdiri teguh dan meraih 3 poin penting untuk Liga. Manchester United rela pinjamkan Antony di Januari 2025. Manchester United dilaporkan bersedia untuk melepaskan salah satu pemain yang terpinggirkan, Antony, dengan status pinjaman pada bursa transfer Januari 2025. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi oleh klub yang berminat jika ingin mengamankan kesepakatan untuk pemain asal Brasil berusia 24 tahun ini. Fabrizio Romano, seorang pakar transfer, baru-baru ini mengonfirmasi bahwa ada kemungkinan Antony akan meninggalkan Manchester United pada awal tahun 2025. Setan Merah tampaknya tidak keberatan untuk meminjamkan pemain tersebut, asalkan satu kondisi terpenuhi. Menurut Romano, MU akan merasa lebih lega jika klub yang berminat bersedia menanggung lebih dari setengah gaji Antony. Sebagai informasi, pemain Brasil ini saat ini menerima gaji sekitar 200.000 pound sterling per pekan. Setan Merah menyadari bahwa sulit bagi klub-klub lain untuk memenuhi kewajiban gaji tersebut jika mereka ingin mendapatkan Antony. Wonderkid ini diprediksi bakal meledak di Liverpool, malah ditendang Arne Slot. Manajer Liverpool, Arne Slot, dilaporkan tidak memasukkan nama Ben Doak, bintang muda berbakat asal Skotlandia, dalam rencana jangka panjang tim. Akibatnya, Doak kini menjadi kandidat transfer yang menarik pada bulan Januari, seperti yang diungkapkan oleh Rousing Tekov. Crystal Palace menjadi klub pertama yang menunjukkan ketertarikan terhadap Doak bulan lalu. Manajer Palace, Oliver Glasner, dilaporkan ingin memperkuat lini serangnya dengan merekrut pemain muda yang menjanjikan ini. Namun, tawaran awal dari Palace ditolak oleh Liverpool. Ipswich Town juga dilaporkan ikut meramaikan persaingan, tetapi upaya mereka juga tidak membuahkan hasil. Meskipun demikian, Liverpool tetap membuka kemungkinan untuk melepas Doak di bursa transfer musim dingin ini, meskipun mereka menetapkan harga yang cukup tinggi. Saat ini, Doak sedang menjalani masa pinjaman di Middlesbrough di EFL Championship. Penampilannya sepanjang paruh pertama musim 2024-25 cukup mengesankan. Pemain yang sebelumnya disebut istimewa oleh Jurgen Klopp ini telah mencatatkan 8 kontribusi gol dalam 21 penampilan untuk Boro. Enzo Maresca isyaratkan Chelsea akan cari bek baru di Januari. Enzo Maresca mengungkapkan bahwa Chelsea mungkin akan mencari bek baru pada bursa transfer Januari, menyusul krisis cedera yang melanda pertahanan mereka. Pernyataan ini muncul setelah hasil imbang 1-1 melawan Crystal Palace, yang membuat The Blues terjebak dalam rentetan 4 pertandingan tanpa kemenangan di Premier League. Walaupun hasil tersebut mengecewakan, penampilan debut Josh Acheampong sebagai starter di Premier League memberikan secercah harapan bagi Chelsea. Bek muda ini menunjukkan ketenangan dan kepercayaan diri yang tinggi, berkolaborasi dengan Levi Colwill di lini belakang. Meskipun penampilan menjanjikan Acheampong tidak mengurangi kemungkinan Chelsea untuk mendatangkan bek baru, Maresca tetap bersikap hati-hati ketika ditanya apakah kemunculan Acheampong akan memengaruhi rencana transfer klub. Walaupun Josh menunjukkan kualitasnya, kami sudah tahu dia cukup bagus, ujar Maresca. Namun, dengan cedera yang dialami West dan Benoit, kami akan melihat apakah ada sesuatu yang akan terjadi di bursa transfer. Florentino Perez ungkap rencana untuk Real Madrid. Menurut laporan dari Vichajes, Presiden Real Madrid, Florentino Perez, sedang membangun fondasi untuk kepemimpinannya yang berkelanjutan di klub legendaris ini. Dengan pandangan yang jauh ke depan, Perez telah merumuskan 3 tujuan utama yang diyakininya akan menjaga dominasi klub, baik di lapangan maupun di luar lapangan. Rencananya berfokus pada pencarian bakat-bakat baru, transformasi Santiago Bernabeu, dan revitalisasi Liga Super Eropa. Semua ini bertujuan untuk memperkuat posisi Real Madrid di kancah global. Salah satu elemen kunci dari visi Perez adalah untuk terus menarik sejumlah talenta muda terbaik yang ada di dunia sepak bola. Prioritas utamanya adalah memastikan perekrutan pemain-pemain ternama, dengan Trent Alexander-Arnold dan Alphonso Davies berada di urutan teratas daftar incarannya.
Kedua pemain ini, yang secara luas diakui sebagai dua bek sayap terhebat di dunia, akan menjadi agen bebas pada musim panas mendatang, menjadikan ini momen yang sangat tepat bagi Perez untuk memperkuat skuadnya. Real Madrid ingin pulangkan bek sayap jebolan La Fabrica. Real Madrid dilaporkan bertekad untuk merekrut Miguel Gutierrez, yang menunjukkan performa cemerlang selama bermain di Girona setelah meninggalkan akademi klub tersebut. Menurut informasi terbaru dari Vichajes, raksasa Spanyol ini sangat berambisi untuk mendapatkan bek sayap berbakat itu, dan negosiasi antara kedua pihak terus berlangsung, dengan harapan kesepakatan dapat segera tercapai. Penampilan Gutierrez di Girona sangat mencolok, menjadikannya salah satu bek kiri paling menjanjikan di dunia sepak bola Spanyol. Kemampuannya dalam berkontribusi baik di lini pertahanan maupun serangan telah menarik perhatian petinggi Madrid, yang kini berupaya memperkuat skuad mereka dengan pemain yang memahami budaya dan ekspektasi klub. Dengan terbatasnya pilihan bek kiri berkualitas di pasar, Real Madrid memandang pemain berusia 23 tahun ini sebagai investasi yang menjanjikan. Kembalinya Gutierrez ke klub tidak hanya akan memperkuat tim, tetapi juga mengirimkan sinyal yang kuat kepada para pemain muda di La Fabrica, menegaskan komitmen klub untuk mengembangkan bakat lokal. Hansi Flick lega Ronald Araujo bermain selama 90 menit. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, berbicara tentang kembalinya Ronald Araujo ke lapangan setelah sekian lama terpaksa menepi akibat cedera. Pertandingan ini menjadi momen spesial bagi Araujo, karena ini adalah laga pertamanya sejak mengalami cedera parah saat membela Uruguay di musim panas. Kembalinya Araujo dari cedera yang cukup serius menjadi sorotan utama dalam pertandingan ini. Keputusan Flick untuk memberinya kesempatan bermain yang cukup banyak menunjukkan betapa berharganya Araujo, baik sebagai pemain maupun sebagai kapten tim. Araujo telah kembali setelah cedera serius. Dia mampu bermain selama 90 menit dan Anda telah melihat levelnya. Dia telah berbicara di lapangan, dia adalah salah satu kapten kami, kata Hansi Flick. Leicester City incar Kyle Walker-Peters, solusi murah untuk pertahanan. Leicester City dilaporkan menunjukkan minat untuk merekrut bek Southampton, Kyle Walker-Peters, yang kini berada di penghujung kontraknya. Menurut informasi dari Sky Sports, Leicester berencana untuk mendapatkan pemain berusia 27 tahun ini dengan harga terjangkau pada bursa transfer Januari mendatang, atau bahkan secara gratis di akhir musim. Kyle Walker-Peters telah menjadi pilar di lini belakang Southampton, dan kemampuannya diyakini akan sangat bermanfaat bagi Leicester City yang tengah berupaya memperbaiki pertahanan mereka yang lemah musim ini. Tim yang dikenal dengan julukan The Foxes ini sangat membutuhkan pemain berkualitas untuk menguatkan barisan belakang dan meningkatkan catatan defensif mereka. Tak hanya itu, Walker-Peters juga mampu memberikan sumbangsih dalam serangan, berkat kemampuannya yang mumpuni dalam bertahan sekaligus mendukung serangan. Meskipun Southampton tengah menghadapi musim yang sulit dan terancam terdegradasi, Walker-Peters kemungkinan besar ingin berkompetisi di level yang lebih tinggi, dan banyak klub lain yang juga tertarik, termasuk West Ham dan mantan klubnya, Tottenham. Atletico Madrid berpeluang rekrut kembali ex-defender musim panas nanti. Atletico Madrid dilaporkan memiliki peluang untuk membawa kembali mantan bek mereka, Marco Moreno, yang kini bermain untuk klub Portugal, Farense. Dengan dua bek veteran yang akan meninggalkan tim di akhir musim ini, pelatih Diego Simeone menyadari perlunya memperkuat lini pertahanan. Menurut informasi dari Mundo Deportivo, Los Rojiblancos memiliki opsi untuk membeli kembali Moreno, yang dapat diaktifkan pada musim panas mendatang. Tim yang dilatih Simeone ini kabarnya telah mengamati perkembangan Moreno di Portugal dalam beberapa pekan terakhir. Moreno bisa menjadi pilihan yang ekonomis bagi Atletico, sesuatu yang sangat dibutuhkan setelah mereka mengeluarkan banyak uang untuk belanja pemain sepanjang tahun 2024. Namun, masih menjadi tanda tanya apakah mereka akan mengambil langkah konkret untuk merealisasikan transfer ini. Barcelona prioritaskan perpanjang kontrak Pedri. Menurut laporan Luis Miguel Sanz di Sport, Barcelona sedang giat berusaha untuk memperpanjang kontrak gelandang bintang mereka, Pedri, dan memastikan bahwa kesepakatan baru ini segera terdaftar. Proses negosiasi perpanjangan kontrak berjalan dengan lancar, dan kedua pihak hampir mencapai kesepakatan. Diharapkan pengumuman resmi mengenai pembaruan ini akan dilakukan pada bulan Januari, setelah Deco, direktur olahraga klub, kembali dari liburannya. Sejak pulih dari cedera, Pedri telah menjadi sosok krusial bagi Barcelona. Dia kini menjadi pemain utama di lini tengah, jauh mengungguli rekan-rekannya di posisi yang sama. Pedri selalu menunjukkan dedikasinya kepada klub, dan hasratnya untuk tetap berseragam Barca tidak pernah pudar.
Perpanjangan kontraknya hingga tahun 2030 akan segera terwujud, menghilangkan ketidakpastian mengenai masa depannya dan menegaskan betapa pentingnya perannya bagi klub dalam melangkah ke depan.